Quran itu adalah terhadap Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia. Yesus pun mengatakan itu kan, Yohanes 8:40, Yohanes 12:48, barang siapa menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang aku katakan kepadanya pada saat itu. Perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang mana perkataan Yesus akan dijadikan dasar untuk menghakimi umat Islam? Orang-orang yang tidak menuhankan Yesus, apa hakimnya? Apa penghakiman Yesus? Kenapa kau tidak menuhankan aku? Ada kayak gitu? Enggak ada. Karena tidak pernah Yesus berfirman, jadilah hambaku. Yesus hanya mengatakan, jadilah muridku. Murid dan hamba itu berbeda. Sedangkan Kristen offside, harusnya menjadi murid, malah menjadi hamba. Coba kami umat Islam, siapa Nabi Isa itu? Nabi Isa adalah Nabi kami yang dikhususkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk jalan kebenaran kepada kaum Israel. Itu iman kami. Kalau kalian dihakimi kelak di akhir zaman oleh Yesus, wahai Kristen, ya paman, siapa yang mengajarkan ente menuhankan aku? Apa ucapan kalian? Ada tidak firmanku pada saat aku datang penginjilan ke Israel, sembahlah aku, tuhankanlah aku, gantikan Tuhan yang benar itu dengan aku. Akulah Tuhan itu yang menjelma menjadi manusia. Kalian sembah aku. Siapa yang ngajarin? Ada firmanku? Kayak gitu? Tak ada. Makanya Yohanes 12, Yohanes 8, 42. Yohanes 8, Yohanes 12, nomor 40, Yohanes 12, nomor 48, itu yang menjadi rujukan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Firman itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka kumpulkan firman-firman itu. Barislah umat Islam. Wahai umat Islam, ya paman, kamu kenapa enggak menuhankan aku? Kenapa kau tidak ke gereja? Kenapa kau tidak makan babi? Kenapa kau tidak percaya Paulus? Kenapa? Kenapa kau bersunat? Ya, kita umat Islam akan bertanya, emang pernah? Memang ada firmanmu seperti itu? Ada sabdamu? Ada ajaranmu kayak begitu? Ya enggak ada sih. Lalu apa yang salah dari kami umat Islam? Ya tak ada. Di dalam Yohanes 14, nomor 27, kamu sendiri yang mengatakan bahwasanya kamu menyampaikan damai sejahtera, kamu menitipkan damai sejahtera, shalom, Islam, kami Islam. Kamu sendiri yang mengatakan akan datang seorang penolong lain, kami ikut sama penolong itu, yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, yang memuliakan dirimu, kami ikut. Oh iya, lolos. Nah, sekarang giliran Kristen di baris nih. Kamu yang cupu-cupu, baris. Baik paman. Kamu hari Minggu ibadahnya? Iya. Yang ngajarin siapa? Mulai bingung kan? Kamu menyembahku? Ya. Kamu menganggap aku Tuhan? Ya. Kamu katakan aku ini jelmaan Tuhan? Ya. Inkarnasi, teopani? Ya. Kamu mengatakan Maria ibuku melahirkan Tuhan yang mencoba menjadi manusia? Ya. Kamu mengatakan aku setara dengan Tuhan, aku ini Esa dan Bapa juga Esa? Ya. Kamu mengatakan aku Alfa dan Omega? Ya. Kamu mengatakan aku ini adalah bintang timur? Ya. Yang ngajarin kamu sopo? Plongo. Yang ngajarin ente sopo? Bintang timur, Anda Pak. makan segala makanan yang diharamkan. Padahal ucapanku dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Siapa yang ngajarin ente membatalkan segala hukum Taurat? Siapa? Bintang timur, Pak. Tak ada yang mengajarkan. Berarti firmanku tidak ada tempat dalam dirimu. Kamu menuhankan aku karena kau tidak meroleh firman dalam dirimu. Tidak ada perkataanku dalam dirimu. Sekiranya ada perkataanku dalam dirimu, mustahil kau menuhankan aku. Sebab aku sendiri datang di tengah-tengah Bani Israel, sibuk siang dan malam berdoa semalam-malaman, sujud semalam-malaman, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Dia yang ada di langit. Kenapa justru ente menuhankan aku? Maka enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah kalian. Ketepak. Ditendang semua sama Yesus. Ini yang dikatakan Al-Quran. Bahwasanya pada hari kiamat nanti, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Itu ayat mana lagi? Dan pemujaan yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka sembah akan ditolaknya. Apa dalilnya tuh? Lupa saya. Sahabat-sahabat sekalian, Al-Quran surah An-Nisa ayat 120 ya? Bukan. Al-Ahqaf
Ayat 6 ya? Ya, betul. Masya Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kelak dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka, dan sesembahan mereka akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Orang Kristen pada hari kiamat akan diusir, akan menjadi musuh bagi Yesus. Tidak, aku tak pernah mengajarkan kalian seperti itu. Jauhlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Menjadi musuh. Bukankah kami telah bernubuat? Bukankah kami bermujizat? Tidak, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tak mengenal engkau. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apabila manusia dikumpulkan, sesembahan itu menjadi musuh mereka. Apa yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka, dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada yang mereka sembah. Ini yang terjadi terhadap kalian. Sudah ada Al-Quran yang memberikan cerminan. Matius 7, 22 sampai 23 memberikan cerminan. Kapan kalian, saudaraku, bisa tersadarkan? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Ketika saudara-saudara mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu disalibkan untuk dosa-dosa kalian, di saat itu juga Tuhan berkata, aku hukum kalian dengan ucapan itu. Apa bukti kalian dihukum? Kebenaran yang disampaikan menurut Bible atau menurut Al-Quran tidak bisa membuat cakrawala berpikir Anda untuk sampai kepada poin hak, pada poin kebenaran. Coba. Anda akan tetap ngotot, Anda akan tetap mempertahankan, Anda gengsi terhadap kebenaran, karena sudah terlanjur terpikat dan terpenjara oleh doktrin dan dogma. Keselamatan hanya ada pada Yesus. Padahal data di dalam kitab saudara, hakim yang Yesus ajukan nanti adalah firman-firman yang pernah Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Ternyata firman itu diucapkan oleh Yesus, tujuannya agar Bani Israel percaya bahwa Bapa telah mengutus dia. Berarti dia adalah Mesias. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya, dan mereka percaya, mereka yakin dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti penerima-penerima firman yang langsung berhadapan dengan Yesus percaya Yesus itu utusan Tuhan. Tapi orang Kristen yang tidak bertemu dengan Yesus, yang tidak pernah Yesus berkata langsung kepada Kristen malah percaya Yesus itu adalah Tuhan, bukan utusan Tuhan. Mulut mengatakan, yes, kami juga percaya Bang Suma, Yesus itu utusan Tuhan, mari kita intip di gereja. Ternyata yang mereka akui sebagai utusan, justru itulah yang mereka sembah. Berarti munafik, planos, penipu, pembohong. Orang munafik, lain di mulut, lain di pekerjaan. Lain di mulut, lain di hati. Lain di perkataan, lain di tindakan. Itulah kalian. Maaf, ini harus diungkapkan. Ya. Jadi saudara, apapun yang Anda usung kemudian untuk menuhankan Yesus, akulah dia, tak ada, akulah yang mengampuni dosa, akulah yang mengutus malaikat. Bung ingat, di kitab Wahyu, iblis pun memiliki malaikat-malaikat. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ketika kemudian Yesus datang, ingat di Matius 4 nomor 6, apa kata iblis? Apabila engkau adalah anak Allah, maka buanglah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tanganmu, agar kakimu untuk kepada batu. Nah, Yesus anak Allah kan? Wajar kalau Anda mengaku Yesus itu adalah anak Tuhan, atau Yesus itu adalah Nabi Tuhan, utusan Tuhan. Wajar kalau malaikat datang menatang dirinya, karena dia adalah utusan Tuhan. Itu tak ada masalah. Silakan. Capek juga saya bicara. Silakan saudara, ditanggapi, dilanjutkan dengan guru-guru saya yang bisa membantu saya dulu. Saya mau bikin kopi campur masako. Iya, istirahat. Oke, silakan. Pamit. Izin pamit semua. Yang pamit siapa? Ronald. Cewek jahat. Ronald. Oh, Ronald. Iya, silakan Bang. Makasih Bang ya, telah diskusi dengan baik. Ya, baik. Silakan yang lain. Cok. Baik. Apa? Kalaulah abang menyangkal bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi, karena bumi ini tidak sanggup menahan kehadirannya gitu. Gunung aja pun hancur gitu, begitu dalam keislaman.
Bang izin Tapi bang, bagaimana ini dengan ada bentar bang cowok jahat ini ada orang dia pengen Silakan. kali diskusi sama Bang Juma nih. Selamat pagi, malam. Lam. Ya. Ini ada yang dilanjut dulu apa? Hmm? Enggak, itu tadi gimana tuh? Apa bang? Enggak, ini enggak ada yang nanya ya ini ya. Apa keluhanmu? Gurunda mau istirahat dulu. Oh ya. 5 menit. Apa keluhanmu? Ya Apa? keluhan Kamu sakit? saya. Hmm. Kemarin kan saya sudah bertemu nih Bang Zuma sama ya katakanlah nenek-nenek Bisa nggak lah kok, ya. bisa nggak Begitu. cara ngomongmu tuh agak lancar? Kita ngantuk loh, lancar dikit. Ya. Ayo semangat. Kemarin saya dan nenek ini membahas apakah Oh nenekmu yang mau kasih ke Theo. Jangan bahas nenekmu Sebentar yang sudah dulu, Theo. tunggu. Kamu kasih ke Theo jangan. Eh. Kau itu Theo itu katanya sudah expire itu teteknya nenekmu, jangan bahas itu. Yang lain Enggak bawa. gitu. Kemarin kan saya ditanyain ini, Pangeran, apakah ada jaminan atau menjamin Yesus itu membawa keselamatan? Nah itu saya Kau Kristen mengatakan ya apa? saya Enggak, kau Kristen apa ini? Kau ini apa Kristen atau sesat atau saya kau kejawen. ateis? Oh, kejawen. Sebentar Aduh, dulu kok apa nenek. kejawen? Nenek itu dengerin dulu. Nenekmu itu kan Theo bilang nenekmu tuh susunya sudah expire. Theo nggak mau, nanti ada keracunan, matilah Theo. Jangan kau buat nenekmu yang sudah peot. Ya Ya. udahlah, Atau kalau nenekmu begitu saya juga menyimak dulu aja lah kalau begitu ya. Atau gimana? Siapa yang mau diskusi sama kejawen ya? Apa sih kejawen? Kejawen ini nggak jelas asal usulnya, kitabnya apa, siapa yang bawa, ngapain diskusi sama dia? Yang jelas aja lah. Ya. Mungkin bisa. Ya tendang aja kalau nggak diskusi. jelas ngapain? Kalau nggak orang nggak Sebentar jelas. toh, nenek ini kok motong Anggap saja terus. iklan. Kan nenek. Oh, gitu. Ya, Iya. nenek peot ini Kejawen loh, itu motong. apa? Kejawen itu apa bang? Kejawen. Kejawen itu suatu ajaran kepercayaan ya. Aliran Mungkin yang kepercayaan. saya Ngajarin ketahui siapa? begitu. Gimana? Yang ngajarin siapa? Oh, yang ngajarin ya nenek moyang dahulu. Iya Makanya- siapa? Jelas dong, yang jelas gitu loh. Siapa Iya, namanya, nenek keturunan moyang. siapa? Jadi jelas gitu. Keturunan. Ya, keturunan nenek moyang toh. Jadi cuma ikut-ikutan aja. Nggak jelas asal usulnya. Enggak sih. Sebenarnya kan Kitabnya Darmo Gandul kan? enggak banyak. Loh, kejawen Jadi kitabnya gini, Darmo sebentar Gandul. dulu. Ini apakah Bang Bibel berjalan ini mau diskusi sama saya? Begitu. Kalau kamu punya kitab kejawen, apa kitabnya boleh. Tapi kalau cuma asumsi ya nggak usah diskusi. Oh, Yang jelas berarti- kitabnya apa, yang berarti diajarkan untuk- apa. Ya, berarti dari pernyataan Bang Bibel sendiri ini mengatakan ya bahwasannya untuk Jawa sendiri atau kejawen itu tidak mempunyai apa-apa begitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Ya mereka itu hanya gugon Tuhan. Jarene nggak jelas asal usulnya dari mana gitu loh. Katanya begitu ya. Nah, iya kata gugon Tuhan. Ngerti gugon Tuhan kan wong Jawa? Apa itu? Ya jarene nggak jelas asal usulnya dari mana. Cari ini katanya. Oh iya. Ah iya benar. Kalau saya menolak untuk perihal katanya itu atau Ya Cari kalau ini Anda itu menolak gimana? Anda harus bisa menunjukkan bukti dong. Kitabmu bukti apa? Siapa yang harus bawa? saya buktikan kepada Iya ya silakan. Bang Bibel. Ya, apa yang harus saya buktikan? Kitabnya aja dulu. Siapa yang membawa kitab itu dari mana asal usulnya?
Oh, untuk siapa yang mengajarkan itu mungkin para leluhur-leluhur dahulu. Alah, ya kayak gini nggak bisa diskusi, itu asumsi namanya. Yang jelas siapa? Misalnya Islam siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad. Kristen yang mengajarkan siapa? Paulus. Ya kan enak jadinya. Buddha siapa yang mengajarkan? Siddhartha Gautama. Nah, enak gitu loh. Nah, ini kejawen ini dari mana asal-usulnya? Ya, dari kalau boleh dikatakan ya dari nenek moyang terdahulu, leluhur-leluhur begitu. Siapa? Yang jelas dong. Hah? Siapa? Iya, siapa? Siapa ya? Ya nenek moyang toh, kok ditanya lagi. Aduh, terus mau diskusikan apa kalau cuma model kayak gitu? Jarene Google Tuhan kayak gitu. Lebih enak sama Kristen. Kristen punya kitab suci. Gini loh, Bos. Ya, ketika kita bicara agama, itu harus punya dasar. Kristen punya dasar kitab suci, yaitu Bible. Nah, ini ya, Islam punya dasar Al-Quran. Nah, kejawen dasarnya apa? Ya, ini pernyataan yang menjadi sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Begitu. Apakah ini, saya tanya balik ini ya. Boleh? Boleh. Enggak boleh. Apakah dahulu itu sebentar toh Theo, nanti dikasih susu sama nenek sebentar. Ini pertanyaannya itu, apakah dahulu itu ada yang namanya agama begitu? Kalau yang saya ketahui dahulu itu kan belum adanya agama. Kalau dahulu itu bisakah dijelaskan kepada saya, Bang Bibel? Bahwasannya kamu dapat pengetahuan dari mana kalau dahulu belum ada agama? Ya mungkin kalau terdahulu ini kan masih menyembah berhala, masih mungkin kan begitu. Kalau di dalam Al-Quran sejak Nabi Adam sudah ada agama. Itu di dalam Al-Quran. Adam itu diberi petunjuk oleh Allah, yaitu apa? Islam, Muslim. Ya, pertanyaan kedua kembali, yang dikatakan Adam itu apakah hanya laki-laki sajakah? Dan untuk perempuannya gimana? Begitu. Perempuannya Hawa. Apakah laki-lakinya Adam? Iya. Ya. Dalam Quran jelas. Tertulis di. Ya, ketika Allah mau menciptakan langsung disebut namanya? Aduh, aku males lah ngelayani yang nggak jelas gini. Silakan yang mau ngelayani coba. Ya udah langsung nggak aja jelas ke cowok jahat tadi turunin. Udah turunin lah. Males aku kalau sama kejawen nih. Coba carikan yang apalah. Ngapain ngelayanin kejawen? Kejawen itu ilmu dukun. Dah. Nggak jelas siapa yang diikuti. Kejawen itu sepupu 2 kali sama Bintang Timur. Kejawen itu nyembah setan, nyembah danyang itu kejawen itu. Nyembah setan-setan itu loh. Danyang-danyang itu yang disembah itu. Makanannya menyan. Nggak jelas ya asal-usulnya itu. Makanannya menyan ya? Makanannya menyan. Itu turunan Hindu kan. Campur-campur Bunda. Bukan cuma Hindu, dia juga nyampur ke Islam, nyampur ke Hindu, dicampur-campur ajarannya kejawen itu. Kasih aja dia ini gado-gado. Ngerusak itu. Kejawen itu ngerusak. Jadi kalau Islam, kalau Jawa sendiri itu bukan kejawen asal usulnya itu. Sebelum datangnya Islam, Hindu, Buddha, itu orang Jawa itu punya agama yang namanya Kapitayan, bukan kejawen. Kejawen entah dari mana nggak jelas. Ada namanya agama Kapitayan. Nah, agama Kapitayan ini kepercayaannya adalah percaya hanya ada satu Tuhan. Ya, yang mereka sebut Gusti Engkang Murbaing Dumadi. Tuhan yang segalanya berasal darinya.
Nah, seperti itulah kalau kita bahasakan Indonesia itu. Gusti ingkang murbaing dumadi. Nah, kejawen ini entah campur-campuran itu, orang yang putus asa mau ninggalin Buddha juga masih seneng sama Buddha, mau ninggalin Hindu seneng Hindu, sementara sekarang mayoritas sudah Islam, ya udah dicampur-campur. Nah, seperti itu, jadi perusak kejawen itu. Kejawen ini kayak benalu. Kalau dia di mayoritas Islam, dia ke Islam-Islaman. Gitu loh. Dia sering tidak ada pijakannya, nggak punya pendirian. Ya kayak gado-gado lah gitu. Jadi kalau diskusi sama itu gini Bang Andi sekarang, kami tidak butuh diatur oleh agama Arab. Nah ini kejawen ini kayak gitu tuh. Jijik kali saya nengok kejawen nih. Kita harus kembali ke budaya Indonesia. Lah emangnya Islam itu bertentangan dengan budaya Indonesia gitu? Enggak, Islam itu enggak bertentangan. Ya, selagi budaya itu tidak mengandung kesirikan, Islam terima. Karena itu juga yang diajarkan Islam. Tapi hal-hal yang bertentangan dengan kesirikan ya kita tolak, gitu loh. Silakan cowok jahat jangan dianggurin, saya standby dulu Bang Andi. Ya kejawen itu kalau misalnya nggak suka dengan agama Islam ya keluarlah. Orang kamu nggak ada apa-apanya kok dalam mengisi kemerdekaan ini. Memperjuangkan kemerdekaan juga enggak. Kamu nyari benalu aja. Ketemu Dikira saya. yang jadi PKI itu siapa? Itu orang-orang kejawen, Islam Abangan, kejawen. Nah, karena Indonesia itu setelah tahun 65 mengharuskan, mewajibkan setiap warga negara itu memeluk agama, mereka larinya ke Kristen. Makanya Kristen pada setelah tahun 65 itu meningkat pesat. Itu sejarahnya seperti itu. Itu dari kejawen-kejawen. Nah itu larinya ke sana, ke PKI. PKI lari ke sana ya. Iya. KPI Abangan, kejawen ya ke situ dia. Jangan-jangan tadi itu keturunan PKI ya? Ya pastilah. Bang Handi, Bukan lagi lanjutkan keturunan dengan tapi cowok jahat, tanjakan. Pak. Apa sih? Hah? lanjutkan dengan cowok jahat. Ya silakan. Bang Handi lanjutkan. Pak cowok jahat, coba ditanggapi dulu apa ya? Atau gimana? Lanjut Pak cowok jahat. Pak cowok. Kejawen ya. Nggak usah bahas itu, nggak penting. Iya, seperti yang saya katakan tadi. Bahwasanya tadi kan Bang Juma kan menyangkal bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi gitu. Ataupun menyerupai Bukan manusia. Runda, tapi Bibelmu Bang. Bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau. Saking Tuhan itu maha besar. Iya, makanya saya Perutnya Maria, mengatakan, bagaimana mungkin dia memuat Tuhan? iya kita tidak bisa membatasi otoritas Tuhan gitu. Apakah kita memiliki hak itu? Maksudnya begitu dalam itu ini dalam Tapi apakah Tuhan itu akan bertentangan dengan sifatnya sendiri, maha besar? Apakah Tuhan akan menjadi maha kecil ketika dia dalam bentuk janin, embrio? Apakah Anda tidak merasa lucu kalau tadinya Tuhan ini hakikatnya maha besar, maha kuasa, tidak tergantung pada makhluknya? Tiba-tiba dia maha kecil di dalam kandungan, berbentuk embrio. Apakah ini tidak bertentangan dengan sifat Tuhan? Apa yang tidak mungkin baginya? Nah, kalau Yesus dilahirkan tanpa sel sperma, kenapa Anda heran? Nggak heran, saya nggak heran. Bahwasanya kalau Anda tidak heran, kenapa Anda memaksa dia jadi Tuhan kalau tanpa sperma, tanpa ayah? tidak memaksa, perkataan dia ini ya secara tidak langsung menyetarahkan dirinya
dengan Tuhan. Nggak Itu. pernah dia menyetarakan. Di mana datanya? Ya, Hanya Bapak yang tahu hari kiamat. Nggak pernah dia menyetarakan dirinya. Dia selalu menempatkan dirinya, saya utusan. enggak, saya nggak Ada Bang membahas dia itu sebenarnya. menyetarakan. Nah, apa itu kesetaraannya apa? Saya nggak membahas ini Menyetarakan sebenarnya. dalam Saya bentuk membahas tentang konsep keislaman gitu. Bagaimana Tuhan itu tidak mungkin turun ke bumi seperti apa? Sesuai kejadian di Nabi Musa, ketika Tuhan itu ingin menunjukkan dirinya, gunung itu hancur gitu. Berarti bumi ini tidak Ya, artinya Tuhan tidak bisa dilihat kan? Ya sebentar, Tuhan sebentar. tidak bisa lihat. Tidak ada di dalam Berarti- Bibelmu pun tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Siapa melihat Enggak, ini Tuhan saya akan nggak bicara binasa. tentang Bible, Bunda Rama. Berarti bumi Kita ini tidak berdiskusi sanggup. harus perbandingan, Bang. Sebentar. Tadi kan udah panjang lebar dibahas tuh sama Gurunda tentang Islam. Ya kita harus diskusi dua arah gitu untuk mengambil perbandingan. Karena begini, mohon maaf, teman-teman Kristen kan tidak mengimani Al-Quran. Jadi kami kadang masuk ke Bible supaya Anda masuk di pikiran Anda. Itu pun kadang Anda ingkari ya. Jadi sudah dijelaskan tadi bagaimana ajaran pemahaman Nabi Isa dalam Al-Quran dijelasin panjang lebar sama Gurunda kan. Kemudian dijelaskan pula kepada siapa itu tentang bagaimana Yesus, ajarannya Bunda, Yesus. Nah, Bunda ntar sekarang lu. Yang suruh Bunda Rama diam Mbak Kuki. Orang lagi ngomong suruh diam. Lu naik ke sini bisa nggak lu ada ilmu? dia otin itu. Dan Enggak, bukan Muslim ini. Gua kick lu ya. Nah, udah gua kick. Bukan yang permintaan di dalam mandi, bukan dia kan cowok. Ya udah yang tanggapi lanjut Bunda. Udah cukup, lanjut. jadi gitu Bang, jadi nggak apa-apa kita bahas dua arah ya. Jadi begini ya, kalau Tuhan itu kan maha besar, apakah Tuhan itu akan mengingkari atau akan bertolak belakang dengan sifatnya sendiri? Misalnya jadi maha kecil. Apakah sesuatu itu Tuhan itu maha suci? Apakah Tuhan itu akan jorok gitu loh? Gimana Bang? Abang, cowok jahat. Ya. Saya rasa ya apa yang dituturkan, disampaikan tadi guru Enggak, saya, Masya Allah. Bunda harus selesai ya. Saya menjawab gitu. Silakan. Ya mungkin Tuhan Anda dengan Tuhan saya itu berbeda. Tuhan saya tidak membatasi tentang kekuasaan dia. Apapun dia yang ingin dia perbuat, kami tidak memiliki menyangkal itu gitu. Karena dia yang memiliki otoritas itu. Karena dia maha segala-galanya. Sebentar, yang Tuhanmu yang mana sih? Bapak atau Yesus? Allah Bapa. Dia maha segala-galanya. Berarti Apapun bukan Yesus. Ya kalau iya, karena memang di dalam Bibelmu tertulis Allah yang menciptakan. Stikernya jangan gitulah, nggak bagus lah. Apa? Jadi Itu masa begitu nggak bagus. Nanti mereka berbalas pantun. Yang Nggak itu apa-apa, nggak kan apa-apa. pakai tanda tanya. diskusi lintas agama aja. Maksudnya gini. Oke, siap. Kalau lah ajaran Kristen itu sesat, tidak akan mungkin diakui oleh pemerintah, itu aja. Udah pasti akan dibubarkan gitu. Itu aja poinnya. Lah, pemerintah kan tidak terlibat dengan diskusi-diskusi begini. Pemerintah Iya, itu kan tapi harus kan ajaran bersikap kami tidak adil. sesat gitu. Pemerintah harus bersikap adil loh, nggak bisa nggak ada campur tangannya dengan agama, bersikap adil kepada seluruh masyarakatnya kan, rakyatnya. Ya buktinya Iya, Bang. ada ajaran yang sesat itu buktinya dibubarkan. Nah gini, Ya. kalau menurut Pak cowok ini Yesus, kalau Rasul itu apakah Rasul itu bukan Tuhan kan? Bunda harus bertanya dulu, saya dari deno mana gitu, baru bisa ngambil kesimpulan. Oh, denom apa Bang? Ya, saya dari Oanes. Oneness, dari Oneness ya. Nah, kalau Oneness, Yesus adalah Bapa itu sendiri kan? Yang dilahirkan adalah Bapa begitu. Oh enggak. Maksudnya Ya, firman kan, itu bagian daripadanya gitu. Iya, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ketika kata Lukas hari ini telah lahir Kristus, Tuhan di kota Daud, yang dilahirkan Maria ini Tuhan, Bapa gitu. Maksudnya gini, dengan kuasanya
firman itu menjadi daging, bukan berarti Bapa itu sendiri menjadi manusia ya, begitu. Karena dia tidak Ketika memiliki Bapa. manusia Yesus lahir ini Bapak di mana? Ya Bapa tetap di surga. Oh, jadi beda lah Bapak dengan Yesus. Kan Bapak di surga, Yesus di bumi. Kan beda. Maksudnya firman itu bagaimana ya menyampaikannya? Orang sulit memahami ini sebenarnya. Firman itu menjadi manusia. Ya, karena memang memang yang kau sampaikan itu nggak masuk akal. Ya, Bapak tidak adalah masuk Yesus akal bagi yang tidak mengerti. Ya, Bagi Bapak yang di mengerti surga ya tuh. paham. Terus yang berdakwah kemana-mana itu memberitakan, kemudian Yesus berkeliling Galilea memberitakan Injil kerajaan Allah. Yang berkeliling itu siapa? Yang berdakwah itu 3 Yesus. tahun itu siapa? Makanya dia berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri gitu. Ketika Bapak di surga, karena Yesus berkata, puluhan kata-kata di Bible, Yesus berkata, Bapakku di surga, Bapakku di surga. Kemudian ada data bahwa jangan kau menyentuh aku, sebab aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Kalau dia adalah Bapak itu sendiri, berarti Yesus pergi ke dirinya sendiri. Ya jelas, firman itu kan milik Bapa, sang Bapa. Maka kembali kepada Nah, Bapa. ketika Bapak di atas, Yesus di bawah, gimana cara menjelaskan tuh? Gini loh Yesus pertanyaannya, benda izin. Cowok, Iya, iya, iya. Yesus di bumi lagi tidur. Terus ada Bapak di surga. Yang mana yang Tuhan? Yang tidur atau Bapak yang di surga? Tuhan yang tetap Allah Bapa, tapi kan ini kepribadian dia ada Ulang dulu, jangan ke pribadi dulu, tentukan dulu sikap. Saya ulang ya. Yesus digendong sama ibunya bayi nih. Nina bobo tidur dia. Nggak, Terus ada kita Bapak bicara dengerin sebuah dulu, bahasa belum selesai. kita bercanda gitu. Dengerin dulu, belum selesai. Bentaran doang kok. Jangan dipotong kalau belum sampai. Nah, saya jawab pasti. Yesus di bumi digendong sama ibunya. Yesus bobo, diboboin. Bobo dia dipelukan ibunya. Terus ada Bapak di surga. Yang manakah Tuhanmu? A, yang digendong Maria. B, yang di surga. Jawab. Saya jawab ya. Kami Allah Bapa. Jadi orang-orang Kristen ini tidak pernah menyembah Yesus, melainkan berdoa agar sampai kepada Bapa. Oke, jadi Memang kalau ada begitu, orang tertentu nah sujud. udah kalau Bentar, begitu bentar. Saya- enggak usah jangan Abang ngomong panjang, tuh nggak cuma motong. udah kasih dua pilihan, nggak usah diterangin. Kalau dikasih Ya pilihan makanya jangan saya diterangin. abang berbicara saya nggak memotong, makanya saya berbicara banyak Cuma memotong saya juga. minta Anda menjawab yang manakah Tuhan yang kau sembah? Ah, Cuma yang kalau nggak digendong. dijelaskan secara teliti salah memahami gitu yang Dengerin dulu, kita dengerin tidak mau, dulu. gitu. Saya ulang Ini aja, ya. gambar aja, Daeng. Gambar aja biar paham dia. Bunda besar yang mana Tuhannya nih, karena katanya Bapak adalah Yesus. Nih, yang mana Bang? Silakan Bang Handi, Daeng. Nah, Yesus ada di bumi udah dewasa nih. Nah, satu-satu aja Bang Endi. Ya, ini kan saya dengan Bunda Rama, nggak Dulu usah ya. nanti salah ini kita. Kenapa sih kalau saya ngomong lu ngomong juga, kenapa nggak bisa gantian gitu loh? Kenapa? Bukan, ini kan dengan saya dengan Bunda Rama gitu. Ya sebentar doang. Kenapa sebentar doang ini lu? Sama Bang Silakan, Handi aja silakan. Bang, sama aja. Ya, orang bentaran doang lu ngedengerin gua apa? Emang suara saya apa gimana gitu? Serem gitu. Suara saya bagus-bagus begini loh. Saya ini mantan pesilat loh. Karena saya nggak pernah nyanyi. Suara saya bagus toh. Yesus ada di bumi tuh, dibaptis tuh sama Yohanes. Satu. Tuh ada Roh Kudus di tengah-tengah tuh, seperti merpati tuh. Terus ada Bapak di surga tuh. Nah, coba lu tunjuk yang mana Tuhanmu, yang di bawah, yang di tengah, atau yang di atas, atau ketiganya. Ya, silakan selesai. Jawab. Iya, Tuhan itu tetap yang di atas, tetapi ini dua kepribadian dia. Ini Tuhanmu. Jadi ini Iya. apamu ini? Ini kepribadiannya. Ketika Yesus dibaptis, terdengar suara dari atas. Engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Berarti ini bukan ini. Beda ini dengan ini. Iya beda. Terus kenapa kau bilang Bapak adalah Yesus? Iya ini kan kepribadian. Gini loh, gini sebenarnya. Saya akan membawa analogi ya. Ketika Bunda Rama membeli Salah ini dalamnya ada berapa? 3 kan? Kenapa Anaknya ada kau 3. salah? Masa Ini Tuhan analogi. terus- Saya berbicara analogi, membawa Bunda Rama analogi. Analogi sederhana Ya, gitu. iya, boleh. Boleh kan? Boleh. Salah. Apa? Nah, kalau disatukan Kenapa lagi salah? tetap satu gitu. Apakah Kenapa tidak salah? mungkin? Kulit salah itu adalah salah?
Astaga, kok salak itu bisa lari adalah buah ke salak. kulit salak? Lah kan kau bilang salak. Salak Anak itu kan salak ada dalamnya, bijinya. jika kakak buka. Bentar bang. Kita ini kan analogi salak. Kita Aduh, bahas ya. kenapa harus Salak itu ada di-framing? bijinya, ada kulitnya, ada buahnya. Ketika kita makan buahnya, apakah kita makan kulitnya? Kan beda. Kulit, Saya kan berbicara buah, biji kulitnya, beda. Bunda. Tolong jangan di-framing gitu. Apanya kau Lama juga bicara? ke bawah dia. Suruh tunjuk aja itu Bunda. Siapa Tuhannya gitu loh, selesai. Nah, tunjuklah Tuhanmu bang yang mana. Itu aja udah. Apakah si Bapak ini yang di atas sorga ini, di atas langit, yang lagi ngomong, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dia berkenan loh, nggak mungkin dia jadikan anaknya mati terkutuk kan? Enggak. Kita membicarakan tidak begitu. Kita sesuai data gitu. Pada mulanya Ya itu yang mana bagaimana? Tuhan ini? Tuhan itu bagaimana gitu. Kalau Tidak bisa ini data, membahas seperti itu. Itu ini data menjebak Matius namanya. 3. Ini data Enggak, Matius itu 3, menjebak. 13, Nah, seperti 17. itu penjelasannya. Kita sesuai data buat Ini data. Ini data. Ini pernah terjadi di Biblemu terjadi. Yesus lagi dibaptis di bumi. udah main mute, mungkin Bro, kamu tinggal nunjuk siapa Tuhanmu itu loh. Tunjuk cepetan Nggak, yang mana. ini menjebak bang. Kita nggak seperti ini diskusinya. Nah, ini kejadian Kita sesuai terjadi. data dari Yohanes 1 sampai 14 terus lari ke. Coba tampilin Bunda. Begitu, Matius nggak seperti 3, ini, 13, gambar 17 seperti itu. ini, gitu. Ini Coba baca Saya itu. hafal itu secara datanya, halus gitu. saya hafal, sebentar, Menunjukkan saya apa, hafal gambar. datanya bang, sebentar bang. Kemudian Yesus dibaptis, sudah tanya ya, Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Yesus berdoa, kemudian terbuka langit, terdengar suara dari atas. Itu data di Bibelmu ya, terdengar suara dari atas. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ini ada di atas langit, ini lagi diguyur air. Ini ada burung, tapi jangan kau keharap burung ini ya beda burung ini ya. Ini burung yang dikatakan Roh Kudus kata kalian ya. Burung ini beda, bukan. Nanti kau bilang ini lagi satu dengan ini beda. Ini Roh Kudus, seperti maka turunlah Roh Kudus di atasnya. Berarti berbentuk burung merpati. Jadi kau bilang lagi satu dengan burung ini beda, burung itu ya lain ini. Yang mana Tuhanmu nih? Bapak kah yang di atas langit, Roh Kudus yang seperti burung, atau ini yang lagi diguyur air? Mana Tuhanmu? nggak begitu penjabarannya Bunda Rama. Mungkin pemahaman Bunda seperti itu, tapi pemahaman saya berbeda gitu. Kan Tertulis di Biblemu terpisah, loh. Bang. Tertulis di Biblemu itu loh. Oh iya, apakah ketika Tuhan itu bersuara, apakah semua makhluk ini mendengar? Apakah cuma Yesus yang mendengar itu? Penulis ya mendengar kalau dia tulis. Gimana sih? Dan kita sesuai data aja. Ya sekarang ini lo tunjuk yang mana Tuhanmu. Tunjuk dulu yang mana Saya kan Tuhanmu. belum mengatakan bahwa Tuhan saya itu yang di atas gitu. Ya udah selesai berarti Yesus Ya bukan udah. Tuhan ya. Nah, itu Anda keliru. Kita buka data. Tahu ya sekarang Tuhanmu mana Bukan yang mana? data. Tuhanmu Bukan kalau data. satu tunjuk. Tuhanmu Ya, kalau kalau satu begini, tunjuk. ini muter-muter gitu bang. Tuhanmu Nggak kalau seperti satu ini tunjuk yang mana? konsep Kita penjabarannya. buka data lah, kita kasih data. Aduh, benar-benar otentik bintang timur. Penjabarannya nggak seperti Merdeka dari ini. Karena, Lucifer lo. Bang Hendy ini selalu berdiskusi, selalu muter-muter, itu yang membuat Lu yang teman-teman muter-muter bawah ini kocok. Lu yang pening gitu. muter. Nggak seperti itu Lu penjabarannya. yang muter bro. Lu yang muter lu. Yohanes bilang 1 gue yang ayat muter. 1 pada mulanya bagaimana, firman itu bagaimana, membawa pesan Ya begitu. coba lu terangi Misalnya Yohanes 1 kenapa apa dia coba. turun ke bumi? Ya awal mulanya Adam itu berbuat dosa. Dosa Lu itu kok lari ke Adam? iya makanya dia turun Yang ke nanya bumi. Adam yang nanya Adam siapa? Ya makanya saya jelaskan sesuai data bang. Gitu. Ya gini aja yang menciptakan Adam siapa? Iyalah Bapak. Bukan Yesus. Yesus Ini ini kan kita kasih data dulu ya. Kita kasih data dulu. udah Bang Hendy diam Kita kasih aja. data Gitu. Bang dulu Hendy ya. diam. Ini bisa rumit Bentar bang. bang, cowok. Ya makanya Bang Hendy cowok diam. dengar. Saya nggak akan lanjut kalau Bang Hendy tetap ngomong gitu. Satu-satu aja gitu, biar Ini enak. kan rongkomal muslim. Ya, Kalau di satu-satu komal aja. itu Kalau pada memang ribut. saya sendiri loh. Saya sendiri loh. Ketika Diskusinya nggak kondusif kalau- seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, Yesus berdoa ya. Yesus berdoa ketika dibaptis, Ya, kepada dia siapa sih berdoa. berdoa? Terbukalah langit. Yesus, Berdoa kepada siapa di situ? Tuhanmu berdoa. Dia berdoa ini.
kepada Iya, Bapak, betul. lama Dan sebelum saya doa ulang, kepada pohon. Gimana sih lu ketika nanya? seluruh Udah Bang ini dia. ketika seluruh orang banyak itu telah Terbalik, kayak dibaptis kebilang dan gitu ya. ketika Yesus juga dibaptis, kamu dengar supaya kau nggak tersesat selamanya, Bang. Iya. Makanya ini Ketika dia. Yesus gitu. juga dibaptis, Astagfirullahaladzim. Ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Tadi kan ada burung toh. Terdengar suara dari langit. Tadi tuh. Ini ilustrasinya, ini Iya, benar. ilustrasi gambar tadi. Ini kalimatnya. Terdengar suara dari langit. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ini suara dari langit, ini suara Bapak di langit. Tadi gambar Bapak di langit bersuara. Terdengar ini suara Bapak di langit. Tadi gambar Bapak di langit bersuara. Terdengar suara Bapak di langit. Tadi gambar. Adek Hengki mute dulu. Adek Hengki mute dulu. Adekku mute dulu. Beliau ini yang mau bersyahadat ya teman-teman. Dikit lagi ya. Nah, ketika di sini terdengar suara dari langit ini, berarti Bapak ada di langit. Tadi itu ilustrasi gambar tadi kan Bapak di langit. Yesus lagi berdoa. Berdoa Yesus, terbuka langit, ada burung merpati. Itu tadi ilustrasinya, nggak bisa kok lari kemana-mana karena tadi gambar itu ini diceritakan yang ini. Oke ya, kita sudah ada Bang Hengki, adik kita mau bersyahadat ini. Silakan, host. Oke, izin dulu sebentar ya. Aku bilang, udah Hengki ngomong dulu. Tahu tuh mau ngomong sendiri atau aku yang nyampein? Hengki, buka mute-nya deh. Kakak aja yang nyampein. Akunnya, oke. Jadi si Hengki ini kan udah seminggu lebih ya di roomku cari kebenaran dan dia bertanya sama Kristen, tapi dia tidak mendapat jawaban, malah dia difitnah, katanya dia Islam. Sementara KTP-nya udah dikirim sama aku di agama Kristen. Tapi masalahnya dia ini lagi ketakutan didengerin mamanya mau mualaf. Dia tuh kalau sampai malam ini dia mualaf, didengar mamanya dia diusir. Nah jadi dia bingung, makanya dia nih gimana jadinya Bang Juma. Dia bilang besok aja lah Kak mualafnya, di aku deket mamaku, katanya gitu Bang. Malam ini dia di rumah. Hengki itu Bang Juma nanya. Gimana Bang? Lagi di rumah. Iya Bang ya. Dan sudah yakin bahwa mau masuk Islam gitu? Kalau dari saya, hati saya udah, tapi saya takut diusir dari keluarga, diusir dari rumah. Itu yang saya takut. Takut diusir. Bisa nggak usah ditahu sama orang tua? Untuk sementara nggak usah diketahui sama orang tua dulu. Nggak mungkin dia nggak tahu Bang, karena di TikTok ini kan udah banyak orang nonton, pasti ada yang kenal sama orang tua saya antara satu gitu, jadi tersebarlah nanti, oh ini kan si Hengki anakku, kok dia syahadat ini gini gitu Bang, maksudnya. Jadi solusinya takut kepada mama daripada kepada Tuhan. Maksudnya gini, saya takut ketahuan saya bersyahadat gitu maksudnya. Kan sudah ada ininya ya, sudah ada KTP-nya, berarti kan non Muslim. Ya syahadat aja, nggak usah buka kamera. Kalau memang sudah yakin bahwa Islam itu agama benar, yang nggak usah takut kepada siapapun, takutnya hanya kepada Allah saja. Apalagi hanya takut diusir. Bumi ini kan milik Allah. Bisa kemana aja kan, membawa akidah, membawa imannya. Ini di kota mana rupanya? Di Aceh. Aceh. Apalagi di Aceh kan banyak tuh teman-teman di sana yang bisa kemudian bantu.
Ini masalahnya sekarang mungkin saudara sendiri yang takut berpisah dengan keluarga. Takut diusir gitu, takut berpisah, takut diusir. Usia berapa sekarang? 27. 27 tahun, sudah bekerja? Kadang bekerja di kebun, kadang bekerja di toko, di seharian gitu. Artinya kan sudah bisa mandiri, udah kerja, tidak tergantung lagi sama orang tua. Memang orang tuanya pendeta, aktivis gereja? Bukan. Dari sekte apa ini? Katolik? Protestan. Protestan. Orang Aceh asli atau pendatang orang tuanya? Kalau orang tua pendatang. Dari Medan? Bukan. Dari Toba sana. Oh, dari Toba. Danau Toba berarti Batak Karo, lain lagi. Kalau Batak Toba Karo ya beda. Batak Toba lah bang. Oh, Karo beda ya. Brastagi. Brastagi. Karo. Karo. Pematang Siantar. Toba. Toba. Oke. Jadi gimana ini? Jadi Engki maunya gimana deh? Anaknya polos banget. Mau masuk Islam takut sama orang tua. Takut diusir bang. Takut diusir. Kalau Jadi Engki maunya diusir, gimana dong? Takut minta makan. Kalau diusir nanti saya tinggal di mana gitu. Oh, itu yang dipikirkan. Nah, kalau misalnya Bunda blokir. Jauh, aku Tanjung Pinang. di Acehnya di mana emang? Dekat Kalimantan apa gitu? Astagfirullahaladzim. Sejak kapan Aceh Acehnya aku Kalimantan tanya. bang? Aceh itu dekat Medan Burundi ya, bang, dekat Burundi. Lain lagi tuh. Aceh dekat Medan. Makanya hebatnya kota Medan ini kehebatan kota Medan. Kalau kalian mau ke Aceh harus melewati Medan. Ah, itu hebatnya kota Medan. Nggak akan Bunda bisa yang kalian injak kemarin- Aceh kalau nggak injak Medan. Ah, itu. Ini mah promosi. Yang kemarin Ditanya, yang kemarin di mana di menawari Aceh? Pesantren. Yang kemarin Nah yang itu menawari dia pesantren. sudah aku tanya Bunda Rahma. Terus aku di WA malah mau katanya Umi itu mohon maaf pesantrennya lagi direnovasi malah anak-anaknya disuruh rehat ujung-ujungnya malah ngajak join bisnis ada jadi gini deh Engki, ada Daman juga, ada Daman, ada Ustadz A, ada Bang Ali. Gini loh deh Engki, kan aku bilangnya masalah kamu diusir, kamu bisa numpang di masjid. Ngomong aja sama mereka, saya baru masuk Islam, saya diusir. Insya Allah kan dibantu, gitu. Kan Hengki bilang mau kerja apa aja boleh kak, kalau saya diusir apapun saya kerjakan. Kan Hengki ngomong gitu, nanti dijadiin marbot sama mereka. Kan di Aceh banyak masjid. Tuh. Nggak usah takut Hengki, nggak usah. Tapi terserah Hengki lah, Hengki maunya gimana. Untuk malam ini saya berpikir dulu karena saya Iya. takut nggak ada yang nerima saya tinggal di mana gitu. Ya. Oke, jadi malam ini dia belum mau bersahadat karena ketakutan ya. Itu di bawah ada banyak typing. Mualaf center itu nggak nerima ya mereka yang mau mualaf? Nerima. Jangankan mualaf center, kamu pergi malam ini ke Basnas, ditolong. Nggak mungkin nggak ada Basnas di Aceh. Sebenarnya gini ya, saya lebih setuju ya. Saudaraku, sikit ya. Hengki saudaraku, kita kan udah ngobrol di sini kan hampir 1 minggu. Di Aceh Tenggara kan kamu bilang dulu kan di dekat masjid ada saudaraku. Kamu bisa ke masjid, insya Allah itu ditampung. Kita kan sama-sama orang Aceh. Jadi insya Allah dirimu ke masjid pun ditampung saudaraku. Seandainya aku dekat,
pasti aku jemput karena aku pun jauh dengan blokir pemain, kami sama-sama ini satu provinsi. Insya Allah saudaraku habis syahadat nanti datang ke masjid yang di kota Cane, yang masjid besar itu, laporkan aja, insya Allah ditampung. Apalagi mualaf ya, kalau di Aceh mualaf mulia kali saudaraku. Itu aja terserah kepada dirimu karena tidak ada pemaksaan. Lanjut gurundaku, mohon maaf. Oke, saya jawab. Saya jawab. Abang Botak, Hengki tidak ada paspor. Ada salah satu sultan di bawah mengatakan dia bersedia ngongkosin Hengki tapi ke Malaysia. Sementara Hengki kan gak ada paspor, Bang Botak. Hengki gak punya paspor, jadi nggak bisa terbang ke Malaysia. Abang Botak ini yang Bunda Rama tahu, udah diem. Iya, tahu. Oh, ke Jambi maksudnya boleh. Nggak apa-apa, di sana dikasih kerja, nggak apa-apa. Bunda Rama ini dengerin Bunda, gak ada paspor. Dengerin baik-baik Bunda. Malam ini dia diusir. Dia kemana? Paspor diurus dulu. Bunda ini bikin kasih solusi juga bikin. Ke Jambi. Hengki katanya diongkosin ke Jambi. Hengki mau ke Jambi nggak? Itu ada salah satu sultan. Itu sultan itu. Nanti beliau yang ngongkosin. Kalau nomor WA beliau ada sama saya. Kalau Hengki mau diongkosin ke Jambi, nanti saya kasih nomor WA-nya Hengki sama Abang Botak. Ke Jambi tapi gimana Hengki? Saya nanti di situ dikerjakan gitu. Iyalah. Tempat tinggal kan saya. Kau udah dewasa. Ya di Tuh banyak tawaran loh. Lok Sumawe juga ada, itu juga banyak. Gitu. Jadi Hengki gini aja deh. Kalau menurut saya kamu gak usah takut dunia. Gak usah takut dunia. Tapi kalau kamu misalnya belum siap juga malah ini karena ketakutan kamu akan dunia lebih besar daripada ketakutan kepada Allah, ya itu keputusan ada di tanganmu. Silakan. Kalau malam ini saya masih takut, tapi saya malam ini masih mikir dulu gitulah dulu. Ya, tugas kita udah selesai teman-teman sekalian. Kami sebagai seorang muslim sudah tugas kita udah mengarahkan. Kemudian teman-teman yang di Aceh, kemudian teman-teman memberikan kemudian solusi sudah banyak. Ada yang mau menerima, ada yang mau kemudian ada yang mau menampung dan seterusnya. Tapi saudara kita ini memang masih takut, mungkin masih berat untuk berpisah sama orang tua. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada saudara Hengki, apakah saudara percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah? Karena ini saya kalau Allah ini saya belum paham gitulah. Tiada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh umat Islam? Gimana Bang? Tidak ada Tuhan selain yang disembah oleh umat Islam. Apakah Anda percaya itu? Kalau menurut saya, kalau Tuhan itu kan maha kuasa gitu. Jadi saya percaya cuman 50%, percaya tidak 50% gitu. Bisa dibilang percaya setengah-setengah gitu maksudnya. Kalau Nabi Muhammad, Anda percaya sebagai Nabi? Saya percaya. Nah, kalau percaya sebagai Nabi berarti percaya bahwa Tuhan yang diajarkan oleh beliau itu adalah Tuhan yang benar. Kalau Yesus sendiri, Anda percayai sebagai Tuhan? Saya percaya kurang percaya, makanya saya bilang saya tahu biar saya bilang alasannya kenapa saya bilang kurang percaya. Kenapa Yesus berdoa sama Tuhan, kan dia Tuhan, kenapa harus berdoa dia sama Tuhan? Terus dia disalib, dicambuk, gini, kenapa dia harus dicambuk untuk menebus dosa manusia? Kan dia kan maha kuasa, dia Tuhan, harusnya dialah yang
yang mengatur gini Ngapus. misalnya. Dosamu semuanya telah aku ampuni, kan gitu harusnya. Nah, jadi maksudnya bentar dulu Bang. Maksudnya gini, kalau dia memang Tuhan, kenapa dia tidak mengatur yang berdosa ini kamu pasti saya buat kamu ke neraka. Ini yang tidak berdosa saya buat kamu ke surga gitu. Kalau memang dia Tuhan, kenapa harus dia dikorbankan, menyalib, disiksa, dibunuh di kayu salib gitu maksudnya. Mungkin cuman acting aja, sandiwara. Itulah yang saya pikirkan. Ya, betul. Jadi Anda percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan? Saya percaya. Terus kenapa nggak percaya Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad itu adalah Allah? Kenapa tidak percaya gimana? Tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Bukan ku bilang nggak percaya, masih ragu kepercayaan aku maksudnya gitu. Ya kalau belum percaya sepenuhnya belum bisa syahadat. Yang syahadat itu adalah orang yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan meyakini Yesus adalah ciptaan Allah. Nah itu baru bisa syahadat. Kalau masih ragu itu belum. Anda harus mantap dulu. Mantap dulu, tiada Tuhan selain Allah, baru kemudian Nabi Muhammad utusan Allah, baru bersyahadat. Atau Anda ragu kepada Allah karena Anda tidak melihat Allah gitu. Anda maunya Allah itu harus jadi bayi, jadi manusia, baru Anda percaya. Bukan gitu Bang, bukan. Allah itu saya tidak, apakah dia utusan ada lagi dari Tuhan atau kayak mana, saya belum terlalu gitu Bang, terlalu percaya gitu. Jadi kalau tidak terlalu percaya berarti belum yakin, belum bisa bersaksi ya. Artinya belum bisa kemudian menunjukkan bukti iman bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi menurut saudara, siapa yang Tuhan ini? Kalau menurut saya? Iya. Kalau menurut saya, Tuhan itu tidak bisa aku bilang namanya, tidak bisa aku bilang dia malaikat, tidak bisa aku bilang dia Yesus, tidak bisa aku bilang dia Muhammad. Jadi yang aku percaya Tuhan itu adalah dari jiwa raga, roh gitu. Misalnya ada tiba-tiba datang, akulah Tuhan yang kamu sembah, inilah aku, misalnya gitu. Ada roh-roh seperti adalah mujizat misalnya, roh gitulah misalnya gitu. Tidak bisa dibilang dia namanya siapa, pokoknya itulah yang aku percaya Tuhan itu. Kok Tuhan larinya ke roh? Roh itu kan ciptaan. Enggak, maksudnya gini. Yang saya percaya Tuhan itu adalah, pokoknya dia nggak bisa dilihat, nggak bisa di apa ya, pokoknya nggak bisa dilihat, itu aja. Pokoknya ada mujizat-mujizat yang bisa dibuktikannya gitu. Kalau mukjizat itu kan nabi ya, bukan Tuhan yang kemudian melakukan mukjizat. Tuhan membuat seorang nabi bisa bermukjizat. Nah itu baru betul.
Gimana nih teman-teman? Pokoknya sementara ini aku itu dulu aku percaya. Ya kalau nggak sanggup ya biarin, nggak apa-apa sih Banyu Mak. Iya, jangan dulu ya. Iya, belajar aja lagi dulu. Bukan itu masalahnya. Dia lebih takut sama mamanya, keluarganya daripada takut sama Tuhan. Kan itu masalahnya. Kalau takut sama, lebih takut sama manusia ya nggak apa-apa, tapi nggak takut sama Tuhan. Ya, masalahnya dia belum percaya sepenuhnya juga kepada Allah. Oh ya udah, nggak usah. Belum bisa. Harus bersaksi tiada Tuhan selain Allah, baru kemudian bisa disebut apa? Benar-benar ingin bersyahadat. Kalau belum percaya itu nggak bisa. Artinya belum merdeka secara total dari ajaran bintang timur, itu aja. Ya. Tapi dia sudah tidak percaya Yesus, Bang. Cuman dia menunggu roh, bahaya ini. Bahaya kalau Anda menunggu roh datang kepada Anda. Bagaimana bisa Anda bedakan antara Tuhan dan setan kalau ada roh yang datang? Buat apa lagi nunggu roh? Kan Anda udah punya roh. Anda mau double roh. Waduh, kalau Anda double roh itu gimana? Waduh, ada nyawa, ada roh cadangan nanti. Bisa Anda mati 2 kali loh. Ya, enak jadi pembalap aja udah. Mati, masih ada roh cadangan. Waduh, gimana itu Bang? Ya udah aja Bang Hengki ya, terus belajar gitu ya. Kami Islam itu nggak maksa loh. Itu aja. Oke, saya pelajari dulu lebih dalam. Oke. Bang Hengki, bisa kita berbicara? Silakan. Terang-terangan aja Bang Hengki, sampaikan kepada mama abang terus terang bahwasanya aku ingin masuk Islam. Percuma aja abang masuk Islam tapi abang melukai hati orang tua, surga bukan milik abang lagi. Karena sesuai di keislaman di situ dikatakan ibumu. Terus terang aja katakan kepada ibu. Cowok jahat pinter. Nggak sesuai dengan Islam. Bukan gitu. Memeluk Islam itu nggak perlu minta restu oleh siapa-siapa, nggak perlu. Ya percuma aja diam-diam tapi melukai hati ibu, percuma aja kan. Banyak orang memeluk Islam tidak memberitahu ibunya, orang tuanya, bahkan diusir. Banyak. Ya, jadi batal dengan perkataan Nabi bahwasanya surga itu kuncinya ada pada seorang ibu. Enggak, kalau ibunya kafir gimana? Justru neraka dengerin dulu orang ngomong. Kalau seorang anak itu muslim terus ibunya kafir, ya ngapain surga di bawah telapak kaki ibu? Itu namanya neraka di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibunya masih kafir, gimana sih kamu? Ya. Jangan dibalik dong. Kena kan langsung sama gue. Enggak, maksudnya terus terang aja gitu, nggak usah diam-diam. Jadi orang tuh gentleman Beda gitu. konteks itu bro, beda konteks, jangan maksudnya ngapain harus diam-diam gitu. Itu seiman, itu kalau seiman bersama-sama muslim, baru ada keluar itu hadis Ya, Rasulullah. kembali aja ke Bang Hengki. Ibumu, jangan Tanyakan campur kepada baurkan hati. kau yang kafir, Enggak, kau saya enggak. bahas dengan Enggak, ini nggak memaksakan kan? Islamnya nggak memaksakan kan? Udah cukup. Silakan Bang yang Hengki. maksa bang. Enggak ada yang maksa, cuma kamu lari ke hadis Rasulullah, ibu. Enggak, di situ konteksnya bukan berbicara tentang satunya kafir, ininya muslim, enggak. Tadi yang di hadis Rasulullah itu ketika sama-sama muslim, sama-sama orang beriman. Nah, kamu campurkan ke pemahaman Hengki, kau durhaka begini-begini, di Islam itu begini. Enggak nyambung, beda konteks. Justru kalau seorang anak itu sudah memeluk Islam, ibunya belum, sikapnya itu lebih baik dari yang sebelumnya kepada orang tua. Nggak boleh melawan, cuman satu yang dilawan. Kalau ibunya itu memerintahkan atau menyuruh melanggar akidah Islam, misalnya disuruh nyembah berhala atau disuruh makan babi, nah itu ditolak. Tapi kalau yang lain lebih harus diperbaiki lagi sebelumnya, lebih hormat kepada kedua orang tua, sepanjang tidak
melanggar ajaran Islam. Itu maksudnya bro ya. Jadi bedakan antara toleransi antar umat beragama sama toleransi inter beragama. Nah, jangan Anda campur antar dan inter. Ekstern dan intern, beda itu maknanya hadis tadi, oke? Pak Hengki, paham ya Hengki? Paham. Hengki memang udah nggak percaya Yesus itu Tuhan? Kalau saya nggak percaya. Kalau nggak percaya berarti Anda percaya satu Tuhan. Saya cuma percaya satu Tuhan, nggak ada dua, nggak ada tiga. Saya cuma satu percaya Tuhan. Baik. Menurut Anda, anaknya Maria itu utusan Tuhan atau Tuhan? Saya ulang sekali lagi. Menurut aku, anak Maria itu, Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Baik. Dia cuma mengajarkan untuk keimanan, inilah yang kalian sembah. Inilah Tuhan itu. Oke. Apakah Hengki tahu kalau anaknya Maria itu utusan Tuhan untuk Bani Israel saja? Bukan untuk seluruh dunia. Paham nggak sampai sini? Kalau itu saya kurang paham, Bang. Oke. Bang Joma bisa dijelasin lagi dong untuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, sebenarnya saudara Hengki ini sudah dibimbing sama teman-teman, sudah sepekan. Tapi masih ragu tentang Allah. Sebenarnya keraguan itu muncul karena saudara Hengki ini ingin melihat Allah itu sendiri. Ingin melihat Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah ada pada diri Hengki. Anda tidak memiliki apa-apa, Bung. Apa yang Anda punya? Apakah Anda yang memiliki mata itu yang ada di atas, yang ada di wajah Anda? Bukan. Buatan orang tua Anda mungkin? Bukan juga. Orang yang berakal akan sampai kepada poin bertuhan. Mata yang kita punya bisa membedakan warna hitam, hijau, kuning. Itu buatan siapa? Sebenarnya Tuhan itu sudah ada pada diri Anda. Pesan-pesan ilahi Tuhan sampaikan kepada diri kita sebagai makhluk yang beragama. Pada makhluk yang berakal. Ada orang yang mencari Tuhan. Sampai Tuhan itu harus menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Ini orang-orang yang tidak menggunakan akal. Tuhan itu sudah menjabarkan dirinya pada diri kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan diriku, menyatakan diriku pada diri setiap manusia. Buktinya, mata yang kita lihat, yang kita gunakan ini, sampai kita bisa melihat sesuatu, objek, itu buatan siapa rupanya? Beli di mana kita? Kuping yang kita pakai ini buatan siapa rupanya? Buatan kita, buatan orang tua kita, atau kita beli? Beli di mana? Orang tua bikin seperti apa cara buatnya? Dia pasang apa dalam kuping sampai kita bisa mendengarkan? Apakah kita yang membuat itu? Apakah itu milik pribadi kita? Atau itu pinjaman dari yang sang pencipta alam semesta? Kita ini sesuatu yang tidak ada, Bung. Tidak ada kita ini. Mata, pemberian. Hidung, pemberian. Tangan, bukan milik kita. Kaki kita, bukan milik kita. Kepala kita, bukan punya kita. Jantung kita, bukan punya kita. Semua yang ada pada diri kita ini adalah pinjaman dari pencipta kita. Lalu kita menginginkan kemudian pencipta itu datang. Jadi manusia gitu. Akulah Tuhanmu gitu. Akulah firman yang datang menjadi manusia gitu. Kemana akal ini pergi? Sanurihem, kata Allah, ayatina, tanda-tanda keberadaanku, kebesaranku, fil afaq,
Di alam semesta, di setiap penjuru. Bagi orang yang berakal. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa. Itu kata Allah. Bagi orang yang berakal akan sampai kepada Islam. Bagi orang yang tak berakal hidup dalam khurafat, angan-angan, tahayul, bullshit, tidak rasional. Diada-adakan, diakal-akalin dan seterusnya. Padahal pondasinya sangat jelas. Kita bisa berbicara nih. A, B, C, tes, B, C, H, hi. Yang membuat alat itu sopo rupanya? Kita yang membuatnya. Oh, kita yang membikinnya. Ambil parang, ambil pisau, kita bikin, pasang di dalam mulut. Bisalah kita bicara. Tes A, tes lagi B, tes lagi C, tes lagi D. Oh, itu buatan kita rupanya? Bukan. Semua yang ada pada diri kita ini pinjaman dari Allah. Makanya orang yang berakal itu tidak mesti berpikir, mana Tuhan itu? Pikirkan aja dulu. Siapa yang membuat kamu? Siapa yang punya mata di pelamu? Hidung, gigi, lidah. Yang kau punya itu milikmu rupanya? Bukan. Kalau yang disebut milik kita itu adalah kita punya duit, lalu kita beli HP. HP itu milik kita, karena kita yang beli. Itu milik kita. Masih mending HP ini adalah milik kita dibandingkan tangan kita sendiri, bukan punya kita. Ada malah yang sibuk cari Tuhan. Mana Tuhan itu ya? Oh, ini Tuhan ini yang datang bermujizat, bangkitkan orang mati segala macam lah. Apa tidak kurang Tuhan itu satu aja? Ngapain harus dua? Ngapain harus tiga? Apa tidak cukup dengan akal yang dikasih oleh Allah untuk kita mengetahui sendi-sendi keberadaan manusia itu berasal dari tidak ada menjadi ada. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah sesuatu yang tidak ada lalu diadakan. Ayo, ada di antara kita yang sebelum menjadi manusia bincang-bincang dulu kepada Allah, pada Tuhan. Tuhan, ya paman, nanti kamu lahirkan aku dari seorang rahim wanita yang hidup di tahun 2000 sekian. Tapi wanitanya harus yang punya banyak duit ya. Istri seorang gubernur, istri seorang presiden ya. Dan kamu ciptakan aku, lahirkan aku dalam keadaan laki-laki ya. Aku nggak mau jadi perempuan. Baik paman. Ada yang kayak gitu. Tidak ada. Seketika innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mau gue yang maha berkehendak, gue yang Tuhan. Gue mau ciptakan lu jadi perempuan, mau jadi laki-laki, separuh laki-laki, separuh perempuan, semau gue. Aku yang berkuasa. Kau siapa rupanya? Ngatur-ngatur. Bagus-bagus ku kasih kau mata untuk melihat. Bagus-bagus ku lihat ku kasih kau kaki untuk berjalan. Kakimu adalah milikku. Tanganmu adalah milikku. Matamu adalah milikku.
Ya, aku cari dia. Enggak. Itu bukan Tuhan. Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Maka tugas kita berserah diri, tunduk kepada Dia yang melihat kita. Tugas kita adalah lihat. Tuhan menciptakan Adam serupa dengan gambar yang diinginkan oleh Tuhan. Maka Tuhan maha melihat, Adam melihat. Tuhan maha mendengar, Adam mendengar. Tuhan maha pencipta, Adam bisa berkarya. Tuhan maha pengasih, manusia juga kasih. Tuhan maha penyayang, manusia juga penyayang. Maka gambaran serupa dengan Tuhan seperti itu tadi. Cerminan kesempurnaan Tuhan itu membentuk manusia dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Contoh, Anda melihat lemari. Lemari itu indah, lemari itu bagus, itu cerminan dari yang membuatnya. Oh, ahli ini. Ini pasti ahli lemari ini. Ini ahli mebel pastinya. Bayangkan aja, garisan-garisannya, lekukan-lekukannya, indah sekali. Ukirannya benar-benar cukup sempurna. Berarti tukang yang membuatnya adalah tukang yang ahli di dalam bidangnya. Begitulah Tuhan kita. Alam semesta ini tersusun dengan rapi. Tubuh kita tersusun dengan rapi. Bayangkan tuh. Makan nasi, ikan, tempe, telur, daging masuk ke dalam tubuh. 1 bulan ke depan yang memanjang cuma rambut dan kuku. Kenapa gigi nggak memanjang? Kenapa gigi tidak memanjang? Kenapa bulu hidung tidak memanjang? Kenapa bulu ketek tidak memanjang selayaknya rambut? Siapa yang menahannya? Oh, saya Bang Suba. Setiap hari ku tahan itu bulu hidungku supaya tidak memanjang. Nenek lu kiper. Kenapa bulu ketek tidak sepanjang rambut? Bulu ketek paling yang biasanya orang cukur 60 tahun baru dicukur bulu keteknya. Bahkan ada yang tidak mencukur bulu keteknya sampai seumur hidupnya. Dari sejak dia punya bulu ketek sampai hari ini nggak pernah dicukurnya. Kenapa tidak memanjang, Cak? Ayo. Karena ada yang mengatur itu semua. Oh, siapa? Mamakmu, nenek lu kiper, kakekmu, nggak mungkin. Yang mengatur itu adalah sanurihim ayatina fil afaqa wa fi ampusihim. Aku menyatakan diriku pada diri mereka. Bagi orang yang berakal akan sampai pada poin itu. Jadi Tuhan tidak perlu dicari. Kita tinggal bersaksi aja. Ya Rob, ya Tuhanku, yang maha suci lagi maha tinggi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Dan di luar daripada Engkau siapapun itu, hanya kedudukannya sebagai makhluk. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang telah mengadakan segala sesuatu yang ada. Itu baru iman yang betul. Makanya umat Islam itu ketika ada seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Umat Islam dengan penuh keteguhan hati, tawadu, rendahkan diri kepada Allah,
Kemudian beliau orang-orang Islam mensucikan diri mereka. Mereka membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, melangkah dengan rida menuju ke rumah ibadah. Kontak langsung kepada Tuhan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang khusyuk dalam ibadah, mendengarkan bacaan-bacaan, mereka paham, kemudian item-item ayat tersebut menetes air mata. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka pencipta alam semesta melihat hambanya, subhanallah, maha suci diriku ini yang telah dipermuliakan oleh hambaku si fulan. Naik ibadah itu sampai ke langit ketujuh, harum. Para malaikat pun berkata, subhanallah, siapakah hamba Allah yang telah melaksanakanmu sampai engkau begitu indah, engkau begitu harum. Masya Allah, Masya Allah. Malaikat semua kemudian semua bersalawat kepada yang melakukan salat dengan sempurna. Itu baru hamba yang betul. Makanya berhubungan dengan Tuhan itu bukan melihatnya. Tuhanku, dari mana kamu? Aku dari bait suci belajar Taurat. Oh Tuhanku, sudahkah engkau makan? Belum. Kenapa? Aku kena diare, nggak boleh sembarang makan. Apa itu? Tuhan itu tidak kayak begitu. Tuhan melihat hati, Tuhan mendengarkan bisikan hati. Jadi tidak perlu kita akan datang mencari Tuhan itu. Tak perlu. Aku menunggu roh datang, aku menunggu Yesus. Ya, engkau datang kuntilanak nanti kayak mana? Bahaya itu. Orang yang berakal sehat berjalan kaki kiri, Allah melihatku. Berjalan kaki kanan, Allah melihatku. Duduk, Allah melihatku. Berniat jahat, Tuhan mendengarkan aku. Maka orang yang beriman menjaga semua aspek hidupnya dari hal-hal yang mungkar. Itu orang yang tidak beriman. Tuhan saya kan lagi sekolah, Tuhan saya kan lagi tidur. Berbuat dosa aja dulu deh. Coba. Sekarang kalau umat Islam itu berteriak, ya Allah yang maha mendengar, yang maha melihat. Nah, berarti yang kami suruh adalah pencipta alam semesta. Kalau orang Kristen berteriak, oh Yesus, mau sebut apa? Mau sebut apa? Mau sebut apa? Coba. Yesus kenapa? Yesus kenapa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Sebut cepat. Yang apa? Kalau kami kan, ya Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Tuh betul tuh, didengar sama Allah tuh. Tapi kalau yang menuhankan Yesus, ya Yesus yang apa? Yang apa? Cepat. Yang apa? Yang apa? Yang apa? Sebut. Oh Yesus. Oh iya, Yesus yang apa? Yang apa? Yang apa? Hei, sebut, lanjutkan. Yang apa tuh, Yul? Yang apa? Sebutlah cepat. Oh Yesusku. Ya, terus. Yang apa? Yang terkutuk. Yesusku yang apa? Yang terkutuk. Yang terpuji. Dengarkan. Yang paling kurus. Aduh, gimana ini? Jadi kita berpikir, kita punya akal itu difungsikan untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan. Umat Islam, huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun.
Yang maha mendengar, mendengar. Yang maha melihat, melihat. Yang maha suci tetap suci. Tapi Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah, mendengar enggak? Melihat kagak? Nah, kayak tadi, oh Yesusku yang apa? Yang mati dibunuh tentara Romawi. Gimana ceritanya? Yang bangkit pada hari ketiga. Gimana ceritanya? Yang makan ikan goreng pada saat muridnya ragu mengiranya hantu. Kayak mana ada Tuhan kayak begini? Yang pernah ditetein oleh Bunda Maria. Kayak mana ada Tuhan kayak begini? Yang pernah ketiduran ketika dia mengantuk. Kayak mana Tuhan yang kayak begini? Hai, yang pernah mati dan pernah dihidupkan. Itu bukan Tuhan, Cak Ayu. Tuhan sudah cukup. Sebelum kita ada, Tuhan sudah menciptakan alam semesta lebih dulu. Kita tidak melihatnya menciptakan itu. Alam semesta lebih dulu daripada kita. Jejak-jejak adanya Tuhan adalah adanya alam semesta. Masih pusing sampai ke sana. Jejak-jejak adanya Tuhan karena adanya engkau, adanya tubuhmu, adanya hidupmu. Itulah jejak adanya Tuhan. Meskipun kau tak melihatnya, kata Allah, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan melihatmu. Itu ihsan. Sembahlah Allah seakan engkau melihatnya. Apabila engkau tak melihatnya, yakini sepenuh hati bahwa Tuhan telah melihat engkau. Tuhan melihat engkau. Ya, jadi yang tersimbung tadi, tersimbung apa bahasa Indonesia yang tersimbung? Tersinggung. Tersungging. Maafkan saya kalau Anda tersungging. Ya Yesusku, yang teruskan, yang napasnya udah mau habis, yang apa, yang digantung, yang digantung di tiang salib. Nah, yang digantung di tiang salib. Itu nggak bisa. Yang di TTI. Jadi sahabat-sahabatku, temannya saudara Hengki, gak usah takut pada siapapun. Tuhan bersama kita, Allah bersama kita. Belum ada manusia di atas bumi ini, khususnya Islam, yang mati karena kelaparan. Kecuali yang bodoh, yang tulul. Anda dikasih tangan, coba lihat ayam tuh. Coba lihat ayam. Mau dibilang itu kakinya juga tidak. Mau dibilang itu tangannya juga bukan. Dua alat dipakai nyakar-nyakar, cakar-cakar. Mereka bisa hidup, menghidupi puluhan anak. Ente hanya sendiri, dikasih tangan, dikasih kaki. Takut hidup, takut diusir. Lucu. Andai kan kamu dekat samaku, aku kasih kau bekal cuma satu. Linggis aja, kamu udah bisa hidup. Linggis. Tapi masalahnya Bang, ada linggis ATM semuanya ber-CCTV. Itu masalahnya. Ya linggis cabut singkong, habis itu jual singkongnya tetangga. Gak usah takut, ayam saja cuma dua tangan. Dibilang tangan bukan, dibilang kaki juga. Atau kiri kaki, tangan kiri kanan. Terserahlah. Dia hanya mengais-ngais, mereka bisa hidup kok. Bisa hidup. Anda coba lihat nyamuk itu. Cuma hanya mengisap darah, yang kemudian setiap dia makan, dia terancam. Setiap dia makan, maut. Setiap dia makan, maut mengintai. Coba. Itu nyamuk. Makhluk kecil. Tapi demi kemudian untuk melangsungkan kehidupannya, maut pun dilawannya. Coba. Ente punya tangan kuat, berotot. Mata Anda besar, hidungnya besar, giginya panjang. Masa takut? Cicak hanya merayap. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Hap, dapat nyamuk, mati hidup dia. Ente tidak merayap kayak lalat, kayak cicak. Ente tidak mengais kayak ayam. Ente sempurna. Tapi kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Coba Anda lihat teman-teman kita tuh yang punya profesi apa? Profesinya apa tuh? Yang dibilang laki, dibilang perempuan, apa itu?
Sampai subuh mereka bisa hidup. Nggak boleh disebut banget tirukat. Iya, hanya modal lipstick aja dengan koran 2 disimpan di dada, dibungkus, kemudian agak-agak besar, kemudian lalu gemulai berjalan, selamat malam om, bisanya hidup dia. Setengah matang Bang Zuma. Bisanya hidup. Masa Anda kuat tak bisa? Kau usah takut sama orang tua. Takutnya kepada Allah. Dengan Anda pindah kemudian menyembah kepada Allah, menjadi cahaya kelak kepada keluarga. Kalau Anda sudah yakin jalan yang mereka tempuh itu salah, carilah jalan supaya mereka selamat. Carikan hadiah untuk mereka. Apa itu? Anda menjadi seorang muslim, habis itu Anda mendakwai mereka pelan-pelan. Mereka menjadi muslim, berkat Anda, subhanallah, surga sudah menunggu. Begitu Pak. Malu sama orang dewasa, malu sama ayam maksud saya, malu sama cicak, malu sama nyamuk. Aku mau bersyahadat bang, tapi takut diusir dari rumah. Hai, kelak kamu akan menjadi individu baru. Kamu punya istri, kamu punya anak, masa mau nebeng terus sama orang tua? Usia sudah 20 tahun. Itu bukan lagi usia kanak-kanak, itu usia bang, produktif. 27. Tadi aku bilang apa? 20. Ya, apalagi ditambah 7 tahun. Itu maksud saya. Anda sudah 72 tahun ternyata. Kalau usia sudah 72 tahun itu usia produktif. Bukan lagi netek ke mama, masuk ke ketek. Bukan. Mama, ya, aku harus keluar rumah. Kenapa? Mau merantau. Apalagi kalau orang Batak itu begitu tamat SMA harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu orang Batak, Bung. Itu filosofi. Aku sekolahkan kau ya, tapi setelah tamat SMA kau harus pergi berjuang. Kamu harus produktif. Kamu harus memberikan dirimu sesuatu yang baik terhadap dirimu. Jangan kau netek terus sama emakmu. Giliran bapakmu yang netek, kamu jangan lagi. Itu filsafat, itu filosofi. Kurang keras bang logatnya bang. Kalau bapaknya nggak ada, cuma ada bang. Gitu saudaraku. Masa usia 72 tahun masih takut diusir? 27 bang, 27. 27 apalagi? Itu masih kuat. Tadi 72 itu sudah gemetaran melangkah. Aku udah takut keluar rumah diusir sama nenekku. Aku di mana nanti asam uratku sembuh, kambuh dan seterusnya. Pegelinu nggak ada balsam. Ini 27 tahun. 27 tahun itu batu pun bisa dimakan, Bung. 27 tahun itu aspal pun masih bisa masuk ke perut, masih kuat fisik. Masa takut? Aku takut diusir, bang. Jangan takut. Umat Islam sudah banyak yang mau kemudian menampung saudara. Ada rumah tinggal kalau mau. Tinggal pindah ke rumah yang lebih bagus untuk mengamankan keyakinanmu, akidahmu. Banyak saudara-saudara kita. Coba ketik di bawah. Ada nggak dari saudara yang ada di sini yang bersedia kemudian menampung saudara kita? Ada nggak? Jawab. Pasti tertulis di bawah. Coba. Tinggal di Aceh. Ayo ketik-ketik yang di Aceh. Ada tuh. Bang, udah bang. Tuh dia. Ini ada typing tuh, kayak gini lagi. Katanya gini. Bersedia, siap. Apa coba? Siap. Saya pun siap. Kalau mau ke Makassar pun siap. Siap apa? Siap buahnya. Siap. Banyak tuh semua. Jadi kalau Anda keluar dari rumah, tangan Anda boleh ke Aceh, kaki yang sebelah bisa ke Medan, kepala Anda bisa ke Makassar, perut Anda bisa ke Banjarbaru. Banyak bang. Gak usah pusing dengan itu. Alam semesta ini milik Allah. Gak usah takut. Terkecuali Anda memang belum yakin terhadap Islam, ya kita tak ada paksa. La ikraha fiddin. Yang bisa sampai ke Islam itu hanyalah orang yang menggunakan akal sehat. Saya kira begitu dari saya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Apa yang saya sampaikan itu semata-mata apa yang saya dapatkan dari iman saya sebagai seorang muslim. Ya Yesus yang
Terkutuk. Ayam terkutuk. Oke, lanjut silakan. Coba itu yang typing siap tampung yang serius lah. Masa siap tampung asal yang penting ganteng? Gimana kalian ini? Insya Allah untuk saudaraku yang si Hengki, kalau di Aceh hari ini mualaf, hari ini ditampung. Apalagi di daerah Aceh Tengah, Kota Cani itu, ke masjid, langsung masjid besar, langsung dibilang saya mualaf, langsung di situ dibimbing. Di situ juga bisa tinggal. Di situ ada sekret. Ya, di situ ada ada apa mesnya. Kalau Ada. masjid besar itu ada mesnya gitu loh. Itu masjid terbesar Gurunda di Aceh Tenggara itu, Kota Cani. Masya Allah. Hengki pun tahu. Aceh dekat Cina rupanya. Iya, dekat Cina, Gurunda. Hengki, saudaraku mau bertanya dengan Gurunda Juma, silakan bertanya. Insya Allah beliau akan menjawab semua pertanyaan Anda. Lanjut saudaraku. Jangan ragu.